Lewat bacaan kita Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Daud pun juga dia merasakan bagaimana dalam hidupnya sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan yang sangat istimewa. Dia juga perlu untuk ada dan berdoa. Dia perlu mengajak bangsa Israel untuk terus ada dan berdoa kepada diri kita sendiri. Diri kita yang adalah makhluk ciptaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu ketemu punya tema itu, aku diciptakan dengan ajaib dan istimewa. Sesuatu yang memang luar biasa. Manusia adalah ciptaan yang mulia. Ciptaan yang istimewa, ciptaan yang ajaib yang dibuat oleh Allah sendiri. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat bacaan firman Tuhan Mazmur 139 ini, Daud mau mengajak Bapak Ibu dan beta untuk bagaimana kita terus ada dan berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, supaya hidup kita, tubuh kita ini bisa diberkati, bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, selain kita melihat bahwa Daud dalam hidupnya dia selalu mendoakan hidupnya sebagai makhluk ciptaan yang istimewa dan mendoakan setiap orang yang ada pada saat itu hidup bersama-sama dengan dia. Dia juga mengingatkan untuk bagaimana dalam hidup ketong setiap saat, hidup Daud bersama-sama dengan keluarganya dan juga bangsa Israel. Mereka terus ada dan membangun hubungan yang intim. Dia merasa bahwa ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka rasanya Tuhan itu selalu ada dan dekat dengan dia. Makanya Bapak Ibu, dia katakan Tuhan akan selalu memeluk saya. Dia katakan kepada bangsa Israel, Tuhan akan memeluk engkau kalau engkau selalu datang dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, Daud mau katakan lewat firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Di mana-mana Tuhan ada, di mana-mana Tuhan tahu Bapak Ibu dan beta sebagai ciptaan yang istimewa. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat bacaan firman Tuhan, khususnya ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 ini, Daud katakan bagaimana caranya Tuhan menciptakan manusia dengan dahsyat dan ajaib. Bagaimana Bapak Ibu dan beta, ketong semua ini diciptakan dengan penuh kekaguman dan keajaiban dari Tuhan. Ungkapan hati dari Daud ini Bapak Ibu sama dengan ketika kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Kalau Daud katakan Tuhan menciptakan manusia itu dahsyat dan ajaib, Kejadian 1 dan Kejadian pasal 2 itu bagaimana Allah dengan kreatifnya. Bagaimana Allah dengan tangan Allah yang penuh dengan kemuliaan menciptakan manusia menurut gambar Allah. Sehingga ketika proses penciptaan itu selesai, Allah mengatakan bahwa ciptaannya bukan baik tetapi sangat baik. Sehingga Daud merespon bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dahsyat dan ajaib. Ayat 14 Bapak Ibu, kalau ketong lihat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat.
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Daud dia menyadari bahwa Allah itu menciptakan manusia itu luar biasa. Dahsyat dengan kuasanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa Daud mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia yang istimewa itu dahsyat dan ajaib. Daud mau menunjukkan bahwa dia sangat mengagumi keistimewaan apa yang Tuhan buat, khususnya ciptaan Tuhan manusia. Daud dia merasakan bahwa ada rasa hormat yang dia harus sampaikan untuk Tuhan. Kalau ketong orang Ambon bilang, "Dangke Tuhan. Dangke Bapa sudah jaga ketong. Dangke Bapa sudah pelihara ketong. Dangke Bapa sudah ciptakan saya dengan luar biasa." Sama. Jadi Daud dia mengungkapkan dia punya isi hati kepada Tuhan. Dia tahu bagaimana cara Allah dengan kreatifnya ya menciptakan manusia itu. Ayat 13 dibilang begini Bapak Ibu. "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku." Ayat ini Bapak Ibu Daud dia mau bilang begini. Bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu punya kuasa. Allah itu punya kuasa atas manusia. Allah punya kuasa atas ciptaannya. Dan kuasa Allah itu daulat dan dahsyat. Bapak Ibu beta ada berikan catatan di sini. Mohon maaf kalau Bapak Ibu yang di bidang kesehatan ya, kalau beta salah tolong dibilang Ibu Pendeta salah. Bapak Ibu beta ada catat di sini Bapak Ibu. Ketong membayangkan Tuhan itu membentuk ketong dalam kandungan ibu itu dengan luar biasa. Di dalam ibu-ibu punya rahim itu, Bapak Ibu, yang memang ketong yang bisa lihat dengan ketong punya mata telanjang ini, itu ada sekitar 60 triliun sel. Ya. Di dalam rahim seorang ibu. Bahkan juga ada 100.000 mil serabut saraf. Ada 250 tulang. Bapak Ibu beta waktu tadi beta persiapan beta baca ini, beta hitung-hitung kayak dengan ketumpung orang awam ya, kayaknya yang sampai ya. Tapi menurut penelitian itu ada 250 tulang ya, dan juga otot serta ligamen yang lain yang bisa dihitung. Bahkan ada juga yang lain dari ilmu kesehatan menurut penelitian. Bapak Ibu, banyak sekali Allah menciptakan mendandani manusia itu. Bagaimana Allah membentuk. Ini sesuatu yang di luar pikiran Bapak Ibu dan beta. Makanya Daud bilang Allah itu dahsyat. Allah itu ajaib. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita menyadari ketong pun diri ini bahwa ketong ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, ciptaan Tuhan yang ajaib, maka mari dalam ketong hidup ini, ketong harus melakukan segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Ketong harus ingat bahwa Tuhan itu menciptakan ketong sebagai manusia secara individual itu memiliki rencana kehidupan yang baik. Dan ketong harus melakukan sesuatu yang berguna untuk setiap orang. Itu kalau ketong menyadari ketong pun diri bahwa ketong ini adalah ciptaan yang istimewa. Bapak Ibu dan beta juga harus ingat bahwa Tuhan itu memperhatikan janin yang berkembang dan membuat rencana hidup kita itu menjadi lebih baik di masa depan. Saya pernah ada Bapak Ibu, mama-mama yang melahirkan atau saat mengandung dia mau bilang bahwa dia pun anak nih anak yang baik.
Siang ada tuh mama-mama ada? Ada ke siang mama-mama? Siang ada. Apalagi bapak-bapak, bapak-bapak punya buat cinta. Pertama apalagi baru mau datang, belum datang di dunia baru Tuhan baru taruh di kandungan saya, bapak-bapak super persiapan mantap sekali. Ya. Apalagi Tuhan. Tuhan ciptakan sesuatu yang indah untuk Bapak Ibu dan beta ketumpu anak-anak di masa depan dengan harapan yang cerah. Ketong juga harus mengetahui bahwa ketong punya pikiran dan motivasi segala keinginan dan ketakutan dalam hati ketong ini, ketong harus hilangkan itu semua. Jangan biarkan ketong punya rasa ketakutan itu selalu mengganggu pikiran. Segala keinginan-keinginan yang memang tidak mendatangkan kebaikan, ketong harus singkirkan. Ya. Ketong harus punya motivasi di dalam diri. Ketong harus punya perencanaan ke depan. Ya, anak-anak kita punya masa depan, Bapak Ibu sudah mempersiapkan. Lewat pendidikan mereka, lewat dana yang Bapak Ibu siapkan, itu semua ketong lakukan dalam rangka punya tanggung jawab sebagai manusia yang Tuhan ciptakan sangat sempurna. Kita harus ingat juga Bapak Ibu bahwa di mana-mana Tuhan itu hadir. Ya, ada lagu anak sekolah minggu, di mana-mana Tuhan ada. Ya. Di mana-mana Tuhan ada, di mana-mana Tuhan panggil. Saya dengar, ya, lalu saya datang kerja untuk Tuhan. Tuhan tahu Bapak Ibu. Tuhan tahu Bapak Ibu punya segala kebutuhan. Tuhan tahu Bapak Ibu punya kesulitan hidup. Tuhan tahu Bapak Ibu punya penderitaan. Sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Cook. Mereka punya penderitaan. Tetapi mereka mau datang dan berdoa untuk Tuhan. Mereka menyerahkan hidup untuk Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Daud. Bahwa dalam hidup ini aku hanya bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu, Allah itu berdaulat, ya. Allah berdaulat di dalam ketong punya hidup setiap saat. Dalam ketong punya asal usul kehidupan, dalam ketong punya perjalanan kehidupan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai rambut putih. Allah tetap ada menyertai Bapak Ibu semua. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu dan beta, saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Cook adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah manusia yang diciptakan sangat ajaib dan dahsyat. Dan oleh sebab itu, tugas kita adalah menjaga, merawat, menghargai kita punya tubuh ini, dan jangan kita merusak tubuh kita. Karena kalau kita merusak tubuh kita Bapak Ibu, Tuhan sangat membenci. Dan mari Bapak Ibu, kita semua bersatu hati hari ini untuk ada dan turut berdoa, menopang saudara-saudara kita, perempuan-perempuan dan anak-anak yang ada di Kepulauan Cook. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kia orana. Amin. Tuhan memberkati ketong semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada segmen interaktif dalam kaitan dengan penciptaan kita sebagai manusia yang istimewa. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada punya kertas, yang punya pena, mungkin bisa dicatat. Di situ diminta untuk Bapak Ibu menulis, ya, atau menggambar hal-hal yang Bapak Ibu anggap istimewa atau luar biasa atau unik
di dalam diri Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa tuangkan itu dalam puisi, bisa dalam bentuk nyanyian, bisa dalam bentuk pengalaman-pengalaman hidup. Ya, jadi Bapak Ibu bisa yang punya kertas boleh. Beta sen tahu panitia komisi ada siapkan, dan kalau misalnya ada silakan tulis. Lalu kalau yang sudah tulis mungkin bisa datang bawa lalu ditempelkan di depan sini ya Ibu Vera ya. Ada papan? Oh di mana? Oh iya. Iya, ditempel di depan perahu. Iya. Saya kasih kesempatan 5 menit ya. Jarum panjang di angka 1, pas di angka 2 Bapak Ibu. Masing-masing maju di depan lalu tempel. Dia punya isi hati. Ya, Bapak Ibu ada yang sudah mungkin bisa maju di depan. Ingatan yang speak kene.
Iya, terima kasih Ibu Pendeta atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada dasarnya kami sudah menulisnya Ibu, dan itu dilakukan oleh sektor Melati. Ada sebuah ungkapan yang tertulis dan kami sudah pajang di sini, di depan mimbar, tentang kesulitan selalu ada dalam kehidupan, tapi pertolongan Tuhan selalu hadir di saat yang tepat. Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Vera. Ada Bapak Ibu yang lain? Ibu Vera mungkin bisa baca yang tadi baru bawah satu ada di meja. Mungkin bisa baca isi hati mewakili. Iya, aku ada. Aku bersukacita dan bahagia. Aku ada bukan suatu kebetulan, tetapi ada dalam rencana Allah. Aku bangga karena Allah katakan, engkau berharga di mataku. Perempuan Mawar Saron. Ya, terima kasih. Ada lagi mewakili sektor yang lain? Ya, silakan Ibu Uli dari Bakung. Ya, terima kasih. Ini sebuah pantun. Berlayar jauh ke negeri Kok, di laut biru ombak berderai. Kita berdoa dengan tekun agar damai dan kasih berseri. Mentari pagi sinarnya terang, burung bernyanyi di dalam rindang. Anak-anak Tuhan hatinya senang, doa dinaikkan penuh kasih sayang. Semoga pantun ini bisa menambah kasih dan doa yang sepenuhnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Kok. Terima kasih Ibu Uli. Ada lagi Bapak Ibu dari sektor Anggrek? Oh, Bapak Icon. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya, Bapak Icon di atas. Terima kasih Ibu Pendeta. Iya, Bapak. Mungkin beta mewakili sektor Anggrek. Ini puisi, ada 6 bait. Berjudul Suara dari Kepulauan untuk Perempuan dan Anak-anak Kok Elen. Kie orana, wahai yang kuat, di tanah yang indah, di laut yang luas, angin berbisik kisah-kisah lama tentang harapan yang tak boleh padam. Di bawah langit biru yang megah, ada hati yang terluka dalam diam. Perempuan yang menahan air mata, anak-anak yang mencari pelukan aman. Wahai perempuan yang tabah, kau adalah cahaya dalam kegelapan, seperti ombak yang tak pernah lelah berjuang meski dunia membisu. Dan kalian anak-anak tercinta, bunga yang tumbuh di pasir keemasan, semoga tangan kasih membimbing langkah dan suara kalian tak lagi dibungkam. Tuhan, dengarlah doa mereka, lindungi mereka dalam damai-Mu, jadikan dunia tempat yang lembut di mana mereka dihargai dan dicintai. Kia orana, wahai jiwa yang kuat, hari baru telah menanti. Dengan sayap harapan dan doa, kau akan terbang menuju cahaya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, suara hati ya, mewakili anak-anak dan juga perempuan dari sektor Anggrek. Ya, mungkin dari Dahlia, silakan. Kenanga. Oh, Dahlia. Ya, silakan Ibu. Mawar indah harum wangi, aromanya menyentuh nurani. Pesan ini sebagai pengganti diri,
Semoga pada saat ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baru dengan menghargai diri sendiri. Ya, terima kasih Ibu yang juga sudah sangat menghargai diri sendiri lewat puisi ya. Ya, kenanga. Ya, silakan Ibu. Iya, yang saya punya adalah sebuah narasi. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan Hari Doa Sedunia bagi Kepulauan Cook. Sebuah momentum yang sangat penting bagi kita sebagai umat Kristen. Hari ini kita diingatkan tentang pentingnya doa dalam hidup kita. Dan bagaimana doa dapat menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita. Dalam Alkitab, kita dapat menemukan banyak contoh tentang bagaimana doa dapat mengubah hidup kita, dari doa Nabi Elia yang membuat api turun dari langit, hingga doa Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Kita dapat melihat bagaimana doa dapat menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita. Hari Doa Sedunia ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk bersatu dalam doa, memohon kepada Tuhan untuk memberkati kita dan memberkati kita dengan kekuatan untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat iman kita, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, dan memohon kepadanya untuk memberkati kita dan memberikan kekuatan. Terlebih khusus bagi para kaum perempuan dan anak-anak yang ada di Kepulauan Cook. Berdasarkan tema, aku membuatmu istimewa. Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat, Penel Benteng Atas, diciptakan Tuhan dengan ajaib dan istimewa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Ibu Vera yang mewakili Genanga. Berikut Bapak Ibu yang dari sektor paling ujung. Ya. Matahari terbenam, teratai. Ya, Bapak Ibu teratai membawakan satu puisi yang berjudul Kita Diciptakan Ajaib dan Istimewa. Tuhan, Engkau yang membentuk hidup kami, menjahit setiap helai di dalam rahim ibu kami. Tak satu pun luput dari pandangan hidupmu. Setiap detik Kau ukir dengan kasih-Mu. Ajaib dan indah karya tangan-Mu. Setiap bagian sempurna di mata-Mu. Sebelum kami ada, Kau selalu tahu hari-hari kami tertulis dalam kitab-Mu. Kami bukan kebetulan, bukan tanpa makna. Engkau ciptakan kami dengan rencana. Di mata dunia, mungkin kami biasa-biasa saja. Namun, di hadapan Tuhan, kami begitu berharga. Terima kasih Tuhan, atas kasih-Mu, atas hidup-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami berjalan dengan terang-Mu,
mengendapi kehendak dan rencanamu. Amin. Demikian puisi dari sektor teratai. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, saya berikan kesempatan. Ada, iya. Kayaknya semakin malam semakin panas. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak. Supaya kemitraan lengkap maitua sudah maka paitua lai. Iya Bapak, betul. Aku membuatmu istimewa. Di tepian Pasifik yang biru berkilau, di tanah berkat tempat kasih bertaut, perempuan Kristen melangkah teguh melayani Tuhan dengan hati yang utuh. Mereka bukan sekedar penjaga rumah, tetapi cahaya di jalan yang ramah. Membawa firman dalam doa dan karya, menyentuh jiwa dengan kasih yang nyata. Di ladang, di gereja, di dalam keluarga, mereka setia tanpa lelah berkarya. Bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena Tuhan memberi anugerah. Namun mereka tak sendiri berjalan. Laki-laki pun mengulurkan tangan bersama melayani dalam kesetiaan, karena kasih Tuhan mempersatukan. Di jemaat Peniel Bentas yang diberkati, laki-laki dan perempuan berbagi kasih, bukan bersaing, bukan mendominasi, tetapi saling melengkapi dalam satu harmoni. Karena Tuhan berkata dalam kasih-Nya, Aku membuatmu istimewa, anak-anakku yang setia. Bukan karena kuasa, bukan karena harta, tetapi karena cinta yang tak pernah sirna. Maka mereka terus berjalan bersama dalam doa, dalam karya, dalam sukacita, memuliakan Tuhan sepanjang masa. Karena dalam kasih-Nya mereka istimewa. Ya, terima kasih Bapak Nik mewakili kemitraan laki-laki dan perempuan. Ada lagi Bapak Ibu? Pas. Iya. Oh, Ibu Pendeta. Ya, silakan Ibu Pendeta. Iya, Ibu Pendeta, silakan mic. Bapak Nik bilang tadi Mama Jeli sunai jadi antonai. Bapak Icon sunai betanai lai. Iya. Ini adalah pesan penguatan untuk perempuan dan anak-anak dalam pergumulan dari seorang pelayan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Jika saat ini engkau dalam pergumulan, merasa lelah, takut, atau sendiri, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia melihat setiap air mata, mendengar setiap doa, dan memahami setiap beban yang kau pikul. Untuk para perempuan yang sedang berjuang, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Jangan biarkan dunia merendahkanmu atau membuatmu merasa tidak cukup baik. Tuhan telah menciptakanmu dengan kasih-Nya dan di dalam Dia engkau kuat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat. Untuk anak-anak mungkin merasa takut atau kebingungan. Namun ketahuilah bahwa Tuhan adalah Bapamu yang setia. Dia memegang tanganmu dan membimbing setiap langkahmu. Untuk itu jangan takut.
sebab aku menyertaimu. Jangan bimbang, inilah Allahmu. Yesaya 41 ayat 10. Tetaplah percaya, tetaplah berharap dalam setiap luka dan kesembuhan. Dalam setiap pergumulan ada kemenangan. Serahkanlah segala sesuatu kekhawatiranmu pada Tuhan. Tuhan akan menolongmu. Danke banyak. Amin Ibu Pendeta. Sebuah ungkapan doa penguatan untuk anak-anak dan perempuan ya yang punya beban. Ada lagi Bapak Ibu? Masih tempo. Masih tempo. Ya, beta pikir semua yang tadi sudah menyampaikan isi hati lewat puisi ya, doa, narasi, hari doa sedunia, itu semua biar menjadi penguatan iman ya. Ada juga tadi pantun. Jadi mari Bapak Ibu, apa yang sudah tadi Bapak Ibu sampaikan, kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati, bahkan tetap memberikan penguatan bagi ketong semua sebagai laki-laki gereja, sebagai perempuan gereja, dan juga sebagai anak-anak. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengingat bacaan Alkitab. Kita akan baca 3 kali Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14 kita akan baca dengan suara yang keras. Kita mulai. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Mari kita sama-sama menutup mata, kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hati dengan tetap mengucapkan Mazmur 139 ayat 14. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami dengan penuh keajaiban. Kami datang ke hadapan-Mu dengan rasa terima kasih dan kerendahan hati, mengakui bahwa setiap bagian hidup kami adalah anugerah dari-Mu. Kami berdoa untuk semua perempuan dan anak-anak di dunia ini, agar mereka merasa diberdayakan dan dihargai sebagai ciptaan yang luar biasa. Kami juga berdoa agar setiap orang dapat melihat dan menghargai sesamanya dengan kasih yang sama. Memperlakukan mereka seperti Engkau memperlakukan kami. Kami berdoa untuk mereka yang merasa terpinggirkan dan tak dihargai, agar mereka merasakan kasih dan keadilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Vokal grup perempuan anggrek disilahkan untuk memuji Tuhan
Dan setelah itu disusul dengan vokal grup laki-laki teratai.
di belakang. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Melupakan di belakangku, Serahkan diriku hanya padamu Yesus. berlari dan berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik Jemaat yang diberkati, kita akan memberikan persembahan syukur, dan persembahan syukur saat ini kita iringi dengan Kidung Keesaan 565, Kasih Pasti Lemah Lembut.
Jemaat, mari kita berdoa. Inilah persembahan kami, ya Tuhan. Berkatilah dan layakkanlah itu untuk pelayanan pekerjaan-Mu dalam jemaat kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semua sama-sama menyanyikan lagu tema yang disusun untuk program Kepulauan Cook tahun 2025. Jemaat disilakan berdiri. Dan mari sama-sama kita melakukan Kidung Jemaat 455. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dengan juru selamatku
kita berdoa. Tuhan, terkadang kami merasa tidak dihargai, tidak dicintai dan biasa saja. Kami merendahkan diri dengan kritik yang membuat kami merasa tidak berharga. Kami juga mengucapkan kata-kata yang keras kepada orang lain yang membuat mereka merasa malu. Kami mulai menyadari bahwa ketika kami melakukan ini, kami sedang mengkritik-Mu yang telah menciptakan kami, yang mengenal kami dan mencintai kami tanpa syarat. Tuhan, ingatkan kami di saat-saat seperti ini bahwa Engkau membentuk kami semua dengan cara yang unik. Bantu kami menerima kebenaran bahwa kami adalah cerminan-Mu yang istimewa dan luar biasa, agar seluruh dunia tahu bahwa kami dicintai. Amin. Berbagilah sukacita dan cintanya bagi setiap orang di sekitar-Mu dan dunia ini. Pulanglah dengan sukacita, karena Engkau istimewa dibuatnya. Engkau istimewa di matanya, dan Engkau dicintainya, dan Engkau diberkatinya dengan melimpah. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya. Semoga kasih Tuhan yang luar biasa menyertai kita. Semoga kita senantiasa mengingat bahwa kita diciptakan dengan penuh perhatian, bahwa setiap hidup kita berharga di matanya, dan bahwa kita dipanggil untuk menjadi cahaya bagi dunia ini. Pergilah dengan damai, membawa kasih dan terangnya kepada semua orang yang kamu temui. Jemaat, kita sama-sama melakukan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kebaktian Hari Doa Sedunia untuk perempuan dan anak Kepulauan Kok hari ini telah selesai. Shalom Bapak Ibu, Kia Orana. Mari kita berikan salam kepada Bapak Ibu yang ada di samping kita sambil mengucapkan Shalom dan Kia Orana. Tuhan memberkati kita semua.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebaktian hari doa sedunia Kepulauan Cook sudah boleh terlaksana dengan segala baik atas penyertaan dan campur tangan Tuhan. Dari tempat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Tin Filinditi yang sudah melayani kebaktian di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini memberkati ibu dan keluarga. Iya, Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Mulai dari sektor anggrek, dipersilakan bersama dengan Ibu Pendeta Pendamping, Majelis Pendamping, dan semua para pendeta. Kita mulai dari sektor anggrek, dipersilakan. Iya, Bapak Ibu, kami mohon perhatian karena ini sesi foto bersama per sektor, dari mulai sektor anggrek perempuan dan laki-lakinya semua bergabung, iya, dengan semua para pendeta. Bikin 2-3 trap itu ada, Bapak Ibu disilakan, ada 3 trap. Naik lagi, ada yang di belakang, nanti naik lagi. Ibu, ya. Iya, betul sekali, bagus. Mohon dokumentasikan. Siap dulu ya, siap dulu. 3, 2, 1. Gaya bebas. Oke, selanjutnya sektor bakung. Sektor bakung, laki-laki dan perempuan bersama seluruh para pendeta. Sektor bakung, sektor dahlia siap-siap. Laki-laki bakung juga bergabung. Setelah ini para pengurus komisi kemitraan tidak ada yang tinggalkan gedung gereja ini. Ya. Dekat-dekat sedikit, iya. Mama Pola naik sedikit juga, Mama Pola naik. Ya, iya. Gaya bebas. Oke, selanjutnya sektor dahlia. Sektor dahlia laki-laki dan perempuan bersama seluruh pendeta. Mohon perhatian bagi para komisi kemitraan untuk tidak meninggalkan tempat atau gedung gereja ini, karena setelah ini kita akan adakan evaluasi. Terima kasih. Laki-laki dahlia. Iya. Laki-laki dahlia, kalau bisa 2 orang laki-laki dahlia di tengah-tengah juga.
Mungkin ibu-ibu yang di sebelah sini naik ke di belakang. Iya, supaya ada keseimbangan. Iya. Siap. 3, 2, 1, smile. Lagi. Gaya bebas. Cheese. Iya, selanjutnya sektor kenanga. Sektor kenanga laki-laki dan perempuan sektor kenanga. Mari kita foto bersama. Sektor kenanga, Bapak Rainuni, Bapak Toslato Prisa, mari berdiri di belakang sini. Jangan sembunyi di situ. Ibu Nyora, kalau bisa berdiri dekat katompung Bapak Pendeta Jua. Yang baru naik di belakang karena kelihatan di belakang. Ya. Bapak Udi berdiri di antara. Iya. Siap ya? Baik, selanjutnya sektor Mawar Saron. Sektor Mawar Saron. Sektor Mawar Saron. Iya. Mari secepatnya Bapak Ibu sektor Mawar Saron untuk foto bersama dengan para pendeta. Ibu-ibu kenanga nanti tinggal dulu di tempat ya. Ada lagi sektor Mawar Saron, Mama Sus. Mari masuk sudah di. Tidak simetris ini, tidak simetris. Ibu-ibu tolong separuh di sini. Ibu Kakak Ibu Mary ke sini, ya. Tidak simetris soalnya. Iya. Oke. Naik di atas boleh, naik di atas. Iya. Iya. Boleh pegang itu juga boleh, perahu. 3, 2, 1, cheese. Ganti gaya. Oke. Selanjutnya sektor Melati. Sektor Melati. Sektor Melati. Oke, sektor Melati. Bapak Eli Lilipori silakan masuk di dalam barisan dulu. Bapak Eli masuk di dalam barisan. Tidak simetris, iya, baik, bagus. Naik lagi, naik, sorong lagi, sorong, ya, ya, bagus. Nah. Bapak Anis sorong ke sana sedikit, ke kanan. Iya, iya. Dong saya kasih Bapak Anis kalong kah? Ya. 3, 2, 1, cheese.
Ganti gaya, gaya bebas. Ibu, selesai sektor teratai. Sektor teratai silahkan mengambil bagian. Bapak Obed pimpin pasukan. Luar biasa sektor teratai pun ketua Pelpri ini. Habis ini tinggal dulu di tempat. Para ketua-ketua wadah jangan dulu pulang. Setelah ini para majelis dengan pendeta, penatua, diaken dan pendeta. Sudah? Senyum, 3, 2, 1, smile. 3, 2, 1, cheese. Gaya bebas. Waduh. 3, 2, 1, cheese. 1 HP lagi. 3, 2, 1. Iya, para majelis, setelah majelis para pengurus Komisi Kemitraan, ketua-ketua wadah, ketua-ketua wadah dan para pendeta majelis pendamping. Ya, majelis dulu. Majelis seluruhnya tidak ada pakai pendamping-pendamping. Para majelis yang terdiri pendeta, penatua, diaken. Nah itu. Formasi lengkap. Ada trap 3 toh. Siapa? Mamet. Mamet majelis. Naik di sana mau foto. Iya, di tengah-tengah tuh, tengah-tengah antara, baik. Oke, bisa dapat lihat kah? Siap? 3, 2, 1, smile. 3, 2, 1. Para ketua wadah pelayanan, mari. Ketua-ketua wadah dari 7 sektor. Anggrek, Bakung, Dahlia, Kenanga. Kemudian Mawar Saron, Melati, Teratai. Beta minta tolong juga. Ketua-ketua wadah Bapak Eli Lilipori. Bapak Eli. Tiga, 2, 1. Oke. Mari kita berdoa syukur dulu. Bapak Ibu jangan pulang. Perempuan Kenangan nanti foto. Kotong berdoa syukur dulu. Beta minta Ibu Megi. Oh, Mama Eba. Ya, mari Bapak Ibu Pendeta dan rekan-rekan katong berdoa syukur.
Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Pelaksanaan kebaktian hari doa sedunia perempuan dan anak. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang nyata bagi pelayanan yang berlangsung dengan damai dan sejahtera. Kami berdoa bagi hamba Tuhan Ibu Pendeta Tin yang boleh melayani kebaktian, memberkati bersama dengan kehidupan keluarga. Memberkati kami semua sebagai para pendukung kebaktian, bahkan kami semua yang hadir di saat ini. Kami akan pulang, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan ampuni kami kalaupun ada yang tidak berkenan di hadapan. Ini kami Bapa dengan doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Eba. Perempuan kenanga mari dulu. Ketong foto dulu di sini sendiri. Ketua-ketua wadah. Iya. Beta minta tolong pengurus ketua-ketua wadah. Iya. Iya Pak. Iya.